Lagi-lagi kebohongan Muhammad, Nabi Adam. Tentunya kita semua sudah tahu bagaimana Muhammad sudah berkali-kali berbohong. Sudah banyak video dalam channel ini yang membongkar kebohongan Muhammad. Sebagai contohnya dalam video saya sebelumnya yang berjudul Kebohongan Isra Miraj dan Kebohongan Muhammad, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Saya sudah membuktikan bagaimana Muhammad telah berbohong tentang keberadaan Masjidil Aqsa pada zamannya. Demikian juga dalam video yang berjudul Lagi-lagi Kebohongan Muhammad, Kapan Ismail Pergi ke Mekah. Saya pun telah membuktikan bahwa kisah tentang Abraham dan Ismail pergi ke Mekah adalah sebuah dongeng belaka. Bahkan dalam series video saya tentang bukti sejarah kota Mekah, saya sudah membuktikan kalau kisah tentang Mekah adalah sebuah dongeng karangan Muhammad belaka dengan menggunakan nama Allah SWT. Dalam video kali ini saya akan membuktikan bagaimana Muhammad telah lagi-lagi membuat dongeng tentang kisah manusia pada hari kiamat. Kisah ini diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari vol 6, buku 60 nomor 3, 4116. Karena hadis tersebut cukup panjang maka saya akan menampilkan sebagian saja. Dan bila ada di antara pemirsa yang hendak mendapatkan hadis lengkapnya, silahkan Anda request pada kolom komentar atau bisa juga melakukan pencarian melalui Google dengan memasukkan nama hadis beserta no referensinya. Sebelum kita membaca hadis yang bersangkutan, mari kita samakan dulu persepsi tentang istilah Nabi dan Rasul, baik dalam Kristen maupun Islam. Di dalam kekristenan, Nabi adalah orang yang menyampaikan wahyu Allah atau sering disebut juga sebagai penyambung lidah Allah. Sedangkan istilah Rasul dalam kekristenan adalah murid Yesus. Namun hal ini berbeda dalam Islam. Dalam Islam, pengertian seorang Rasul adalah orang yang menerima wahyu Allah dan membawa hukum yang baru, ajaran syariat baru, kepada kaum kafir. Sedangkan seorang nabi hanya menerima wahyu dari Allah dan tidak membawa hukum atau ajaran yang baru, melainkan hanya meneruskan hukum atau ajaran yang sudah ada dan diutus kepada kaum yang sudah beriman. Sehingga seorang rasul pasti seorang nabi. Namun seorang nabi belum tentu seorang rasul. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan Khalifah berkata kepadaku, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, pada hari kiamat orang-orang yang beriman berkumpul lalu mereka berkata, sebaiknya kita meminta syafaat kepada Rabb kita Azza wa Jalla sehingga kita dapat pindah dari tempat kita sekarang juga. Lalu mereka mendatangi Adam alaihi salam seraya mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya sendiri dan menjadikan malaikat-malaikatnya sujud kepadamu. Serta diajarkan pula kepadamu nama-nama segala sesuatu. Maka mintakanlah syafaat kepada Rabb kami Azza wa Jalla agar dia memindahkan kami dari tempat kami ini. Maka Adam berkata, bukan aku yang kalian maksud. Kemudian Adam menyebutkan dosa yang pernah ia lakukan, hingga dosa tersebut membuatnya malu kepada Allah.
Lalu Adam berkata, "Datanglah kalian kepada Nuh alaihi salam karena ia adalah rasul pertama kali yang Allah utus ke muka bumi." Dalam hadis-hadis di atas, Muhammad yang dipercaya telah mendapatkan wahyu dari Allah SWT telah menceritakan suatu kisah tentang orang-orang beriman yang mencoba meminta untuk menjadi perantara dengan Tuhan. Dalam kisah tersebut dikatakan dengan jelas oleh Adam bahwa Nuh adalah rasul pertama yang dikirim oleh Allah SWT. Sedangkan dalam Islam Adam dipercaya hanya sebagai seorang nabi saja. Nah, sampai di sini apakah para pemirsa sudah dapat melihat di mana kisah tersebut di atas hanyalah merupakan sebuah dongeng yang dikarang oleh Muhammad? Mari kita telaah secara lebih mendetail. Pertama, saya harus tekankan bahwa kisah seperti di atas tidak ada dalam kekristenan dan juga Adam bukanlah seorang nabi dalam Kristen. Sehingga bukti yang saya akan sampaikan berikutnya tidak berhubungan dengan kekristenan. Dan karena Adam yang dipercaya sebagai nabi dalam Islam. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Islam hanya seorang rasul yang membawa ajaran, hukum, syariat yang baru kepada suatu bangsa sedangkan hanyalah menjalankan atau meneruskan hukum, ajaran, syariat yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Maka konsekuensinya, Adam yang merupakan seorang nabi, dia tidak membawa ajaran, syariat, hukum yang baru, melainkan dia meneruskan ajaran, hukum, syariat yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa Adam yang merupakan orang pertama di bumi ini, sehingga akan timbul pertanyaan, ajaran, hukum, syariat rasul siapakah yang diteruskan oleh Adam? Padahal jelas dalam hadis di atas dikatakan bahwa rasul pertama adalah Nuh. Padahal kita tahu bahwa jarak antara Adam dan Nuh sekitar 1600 tahun, dan Adam tidak pernah bertemu dengan Nuh. Jadi bagaimana mungkin Adam disebut atau dipercaya sebagai seorang nabi? Sudah jelas kisah yang diceritakan Muhammad di atas merupakan kebohongan belaka. Bagi kaum muslim, sampai kapan Anda masih mau terus dibohongi oleh Muhammad?